Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, mari kita belajar mengenai tentang sistem pencernaan manusia. Pada materi sebelumnya, apakah ada hubungannya dengan sistem pencernaan? Organ apakah yang berperan ketika kalian makan? Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Yuk kita belajar sistem pencernaan hari ini. Apa yang kalian tahu mengenai sistem pencernaan manusia? Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dibuang keluar dari tubuh. Pencernaan makanan meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama ada ingesti. Ingesti yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanis oleh gigi dibantu dengan saliva. Yang ketiga, peristaltik, yaitu gelombang kontraksi otot polos involunter atau tak sadar yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Dan yang keempat, digesti, yaitu hidrolisis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh darah. Yang kelima, absorpsi, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan dan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limpa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Yang terakhir ada defekasi, yaitu proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar tubuh. Proses pencernaan makanan berlangsung secara mekanis dan kimiawi yang dilakukan oleh sistem pencernaan makanan. Lalu, apakah pencernaan mekanis dan kimiawi itu? Maka simak jawaban di bawah ini. Mekanik adalah proses mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus. Sedangkan kimiawi, proses mengubah bahan makanan dari kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim. Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ-organ sistem pencernaan manusia. Di bawah ini sudah ada gambar organ-organ sistem pencernaan manusia. Dan yang perlu kalian ingat yaitu organ-organ pencernaan manusia ini terdiri dari yang pertama rongga mulut, yang kedua paring, yang ketiga laring, keempat lambung, kelima usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum dan juga ileum, dan yang keenam usus besar, yang ketujuh rektum, dan yang kedelapan anus. Adapun organ tambahan yang membantu proses pencernaan baik secara kimiawi ataupun mekanis yaitu terdiri dari pankreas, hati, dan juga empedu. Nah, sekarang bagaimana sih mekanisme sistem pencernaan manusia itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem pencernaan manusia. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Makanan di dalam mulut terjadi secara mekanis dan kimiawi. Di dalam rongga mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Makanan akan dikunyah oleh gigi dengan bantuan enzim atau enzim pitialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Yang kedua, setelah melalui rongga mulut, makanan ini akan berbentuk bolus dan akan melalui paring. Dan yang ketiga, setelah melalui kerongkongan, bolus menuju esofagus. Otot esofagus akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot esofagus ini disebut gerakan peristaltik. Yang keempat, setelah dari esofagus, makanan ini akan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl. Kemudian ada enzim pepsin dan juga enzim renin. HCl ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sedangkan enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, campuran dari polipeptida dan juga asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi kimus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Selanjutnya, makanan ini akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus tengah, jejunum, usus penyerapan, ileum. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja.
Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat-zat makanan ini ada yang diedarkan ke seluruh tubuh dan juga ada yang tidak. Nah, dan yang tidak ini merupakan sebagai zat-zat sisa. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan kemudian akan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri telah berbentuk kotoran atau tinja feses. Nah, tapi terlebih dahulu masuk dulu ke dalam rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum ini memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Lalu, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Di bawah ini terdapat gambar-gambar gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada sariawan. Sariawan adalah luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung, dapat disebabkan oleh luka tergigit, mengonsumsi makanan atau minuman panas, alergi, kekurangan vitamin C dan zat besi, kebersihan mulut tidak terjaga, kelainan pencernaan, faktor psikologis atau kondisi tubuh yang kurang baik. Yang kedua ada konstipasi atau sembelit, adalah pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit buang air besar. Hal tersebut dapat disebabkan oleh makanan yang kurang berserat seperti buah dan sayuran, atau defekasi yang ditunda terlalu lama. Yang ketiga ada gastritis atau radang lambung, adalah peradangan pada lambung yang disebabkan oleh asam lambung yang berlebih, makan tidak teratur atau mikroorganisme. Adapun diare adalah gangguan berupa feses berubah menjadi lembek atau cair yang disebabkan oleh mikroorganisme atau alergi. Selanjutnya ada teknologi sistem pencernaan makanan. Di bawah ini telah terdapat gambar-gambar teknologi sistem pencernaan makanan. Di antaranya ada feeding tube, adalah alat berupa selang untuk memberi makan pasien melalui hidung. Yang kedua ada stomach tube, adalah alat berbentuk selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, atau untuk mengambil getah lambung. Dan yang ketiga ada endoskop, adalah perangkat alat berupa selang panjang, fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang terhubung dengan layar komputer. Alat ini dimasukkan ke dalam tubuh untuk keperluan diagnosis, mengambil jaringan, pemberian obat, serta untuk memasukkan atau mengisap cairan. Sistem pencernaan makanan hewan ruminansia. Nah, di bawah ini sudah ada gambar sapi beserta sistem pencernaan makanannya. Nah, di sini ada esofagus, yang kemudian ada rumen, kemudian ada retikulum, ada omasum, abomasum, dan juga yang terakhir intestin. Nah, selanjutnya ada mekanisme sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, makanan dicerna secara mekanis oleh mulut. Dari mulut melewati kerongkongan dan masuk ke dalam rumen, tempat penyimpanan sementara. Kemudian dari rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri anaerob atau protozoa. Dari rumen, makanan diteruskan ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan dibentuk menjadi bolus. Pada saat hewan istirahat, bolus tersebut akan dimuntahkan kembali dalam mulut untuk dikunyah kembali. Dari mulut, makanan yang sudah halus ditelan kembali menuju omasum. Di omasum, makanan dicampur dengan enzim. Selanjutnya menuju ke abomasum. Dari abomasum, makanan menuju ke usus halus. Di usus halus, asam lambung dinetralisasi, makanan bercampur enzim-enzim sehingga karbohidrat,
Protein, lemak, vitamin akan mudah dicerna dan juga diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di duodenum. Makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke dalam sekum atau usus buntu untuk difermentasikan oleh bakteri. Sisa-sisa pencernaan akan masuk menuju usus besar untuk selanjutnya dibuang melalui anus.